Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Protagonis Part 2. Bercerita tentang seorang protagonis yang mengembara di dunia murim, ia tak sengaja bertemu dengan sosok legendaris dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte pengemis. Di bawah bimbingan Sang Master, ia mempelajari seni bela diri absolut yang membawanya ke puncak kekuatan. Namun, ketika sang guru yang merupakan pilar utama sekte ini meninggal secara misterius, sekte pengemis mulai mengalami kemunduran. Tak terima dengan nasib itu, protagonis memutuskan untuk meninggalkan sekte dan menyelidiki kematian tuannya. Dengan tekad yang kuat, ia berambisi untuk membangun kembali sekte pengemis yang baru, yang akan kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 2. Di part sebelumnya, Ponggae menanyakan kepada Huayang apakah alasan Huayang ingin meninggalkan sekte pengemis karena gurunya. Mendengar pertanyaan itu seketika membuat Huayang menghentikan langkahnya. Huayang mengingat kembali saat 15 tahun yang lalu di mana saat itu ia masih sangat kecil, tanpa bahkan mengetahui siapa dirinya dan mengapa ia harus ada. Ia berkeluyuran di jalanan sebagai seorang pengemis. Orang-orang selalu menganggapnya sebagai seorang wanita yang manis karena penampilannya. Para wanita begitu tertarik padanya dan selalu memberinya makanan manis untuk dimakan, di mana ini membuat anak pengemis lainnya merasa iri dan kesal kepadanya. Mereka mulai menghajarnya jika ia sedang sendirian. Dengan penuh kekesalan, mereka melampiaskan semuanya kepadanya yang tak tahu apa-apa. Mereka merasa sangat kesal mengetahui fakta bahwa masyarakat sekitar memandang fisik dan memperlakukan mereka secara berbeda. Mereka mengungkapkan bahwa dalam dunia pengemis juga bahkan memiliki sebuah peraturan, jadi mereka menyuruhnya untuk meninggalkan daerah ini. Suatu hari tiba-tiba seorang pengemis tua datang mengejutkannya yang meminta sedekah kepadanya. Pengemis tua itu mengatakan kalau luka di wajahnya terlihat sangat sakit tapi dia tidak menangis sedikit pun. Huayang segera meraih tangan pengemis tua itu. Melihatnya, pengemis tua itu mengatakan apakah baru kali ini dia melihat seseorang yang memiliki 9 jari. Ia mengungkapkan kalau ini tidak menghambat hidupnya sama sekali. Huayang seketika meniup tangan pengemis tua itu sambil meneteskan air mata. Ia terus meniupnya, menggenggam tangan pengemis tua itu sambil menangis mengatakan kalau ini pasti sangat sakit. Melihat kelembutan dan hati yang tulus yang dimiliki Huayang membuat pengemis tua itu menjadi terharu. Ia bergumam mengatakan bahwa sepertinya ini adalah sebuah takdir. Di hari itu perlahan mereka mulai akrab. Pria tua itu mengetahui dari cerita Huayang bahwa saat ini Huayang hanya tinggal sendiri dan tak ada yang mengurusnya. Dengan penuh semangat ia mengajak Huayang untuk ikut saja dengannya jika Huayang memang tak memiliki tempat yang ingin dituju. Ia mengungkapkan kalau ia punya tempat yang bagus. Merasa kalau pria tua ini adalah orang yang baik, Huayang akhirnya mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri hutan meninggalkan kota di mana pria tua itu terus bernyanyi di sepanjang jalan. Karena Huayang saat itu tak memiliki sebuah nama, pria tua itu akhirnya memberinya nama Huayang yang membuat Huayang merasa senang. Di saat itu Huayang juga mulai memanggil pria itu dengan sebutan kakek. Mereka terus berjalan bahkan sampai mendaki sebuah gunung. Beberapa kali mereka bertemu dengan binatang buas di hutan yang membuat Huayang sangat ketakutan. Beberapa kali juga pria tua itu menghajar binatang buas yang menyerang mereka dan menyuruh Huayang untuk memperhatikan setiap gerakannya. Pergerakan pria tua itu sangat cepat dan elegan, layaknya menari bersama angin menghajar setiap monster buas yang mereka temui. Setiap kali melihatnya Huayang selalu merasa senang dan matanya berbinar menunjukkan rasa takjub. Tak hanya itu, pria tua itu ternyata memiliki sebuah kodam yang berupa seekor naga berwarna emas yang terlihat sangat mengerikan. Binatang buas yang melihatnya selalu merinding dan menjadi tampak sangat kecil berlari ketakutan layaknya dikejar hutang. Huayang yang tak bisa melihat kodam milik pria tua itu membuatnya merasa keheranan. Ia bertanya-tanya ada apa dengan binatang buas itu, mengapa mereka selalu lari ketakutan. Pria tua itu hanya tertawa menyombongkan dirinya mengatakan bahwa bahkan binatang buas pun tahu seberapa hebat dirinya sehingga mereka selalu lari dengan sangat ketakutan. Pria tua itu memberitahu Huayang bahwa bahkan makhluk yang rendahan sekalipun sebaiknya tidak boleh dibunuh dengan gegabah. Ia meminta Huayang untuk mengingat perkataannya ini. Setelah menyusuri hutan dan mendaki seharian, mereka akhirnya sampai di suatu tempat, di mana beberapa orang dengan cepat keluar menyambut kedatangan mereka dengan penuh bahagia di wajah mereka.
Nam Cheon yang diketahui merupakan kepala sekte pengemis cabang selatan langsung meminta pengikutnya untuk memberikan hormat kepada pria tua itu. Nam Cheon mengungkapkan kalau orang ini adalah kepala Dragon Head ke-17 Hong Chilpyong. Ternyata pria tua ini adalah Hong Chilpyong di masa tuannya sekaligus merupakan guru dari Huayang. Ia meminta mereka semua untuk tidak memanggilnya sang kepala karena ia sudah lama pensiun. Huayang mengungkapkan begitulah bagaimana ia bertemu dengan Hong Chilpyong gurunya dan menjadi bagian dari sekte pengemis. Tempat yang kecil ini mengalir dengan tenang seolah-olah seperti waktu telah berhenti di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan dunia. Ini merupakan tempat di mana canda tawa tak pernah hilang, setiap hari dipenuhi dengan memori yang sangat hangat dan penuh kesenangan. Sampai akhirnya kakeknya Hong Chilpyong menjerumuskannya ke sekte utama, ia mengatakan akan membuatnya menjadi master bela diri terhebat yang pernah ada. Hong Chilpyong memasukkannya ke dalam sebuah kandang yang di dalamnya sudah ada anjing buas yang siap menerkamnya. Ia menangis meminta tolong agar dilepaskan karena ini benar-benar sangat menakutkan, namun Hong Chilpyong mengabaikannya dan menyuruhnya untuk menjadi laki-laki yang kuat dan tidak cengeng. Hong Chilpyong mengatakan padanya bahwa ini adalah hidupnya, jadi jika ia ingin kembali maka bilang saja padanya, tapi sambil tertawa Hong Chilpyong menegaskan tapi ia tak yakin ada cara untuk kembali. Pada akhirnya di umur 6 tahun itu, ia bergantung pada dirinya sendiri dan bertahan hidup membunuh semua anjing buas itu. Ia mulai berlatih untuk menaklukkan rasa sakit dan ketakutannya. Waktu sangat cepat berlalu dan saat ini ia sudah tumbuh dewasa dan bukan lagi seorang bocah cengeng. Melalui pertemuan yang tak disengaja ini, ia jadi mempelajari seni bela diri yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Ia nantinya akhirnya mengetahui bahwa masternya Hong Chilpyong yang dikenal sebagai 9 jari dari sekte pengemis adalah seorang guru tertinggi yang telah meraih alam ilahi dalam seni bela diri. Dia memiliki ribuan teknik rahasia, namun hal yang tak bisa ia mengerti adalah mengapa Hong Chilpyong memilih dan mengajarinya seni bela diri. Meski ia belum mengetahui alasannya, ia melalui hari-hari yang begitu menakutkan dan menyakitkan, tapi ia bersyukur karena ia tidak sendirian, banyak orang di sampingnya yang ikut bergembira dengan kehidupan yang menyiksa setiap harinya. Di hari ini Hong Chilpyong memberinya nasihat kalau dia tak boleh melalaikan fundamental dari pernafasan dan meditasi. Hong Chilpyong mengungkapkan bahwa dia sudah berkembang pesat tapi belum cukup untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu ia meminta untuk bertarung karena sudah lama mereka tidak beradu kekuatan. Dengan sedikit tengil Huayang meregangkan bahunya dan meminta masternya untuk bersiap. Ia menegaskan kalau ia mungkin akan sedikit serius. Setelah mengatakannya dengan cepat Huayang melesat menyerang lebih dulu dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan cepat Hong Chilpyong melompat ke belakang sambil mengatakan kalau ia sangat menyukai semangat bertarung Huayang yang membuatnya selalu merasa tergerak. Hong Chilpyong tertawa menatap ke arah Huayang mengatakan bahwa sepertinya Huayang sudah semakin bertambah kuat dan kecepatannya juga semakin lebih cepat dari terakhir kali mereka bertarung. Seketika Huayang langsung muncul di belakang Hong Chilpyong bersiap melancarkan serangan meminta Hong Chilpyong untuk tetap waspada. Huayang seketika melancarkan serangan secara bertubi-tubi menghantamkan tinjunya dengan sekuat tenaga, namun dengan mudahnya Hong Chilpyong menghindari setiap pukulan tersebut. Ia sedikit tertawa mengatakan kalau sebenarnya ia memiliki sebuah mata di belakang kepalanya sehingga ia bisa dengan mudah menghindari serangan Huayang. Huayang yang tak menyerah semakin menambah kecepatan serangannya, namun tetap saja Hong Chilpyong mampu menghindari semua serangan tersebut yang membuat Huayang merasa kesal dan mengumpat mengatakan ini sungguh sialan. Seketika hantaman keras langsung dilayangkan Hong Chilpyong di rusuk kiri Huayang yang membuat Huayang mengerang kesakitan. Huayang terlempar cukup jauh dan tersungkur di tanah sambil memegang rusuknya yang sakit. Ia mengatakan bukankah tadi masternya bilang bahwa lututnya sakit tapi mengapa pergerakannya sangat cepat. Huayang mengatakan bahwa jelas-jelas masternya telah berbohong padanya. Hong Chilpyong tertawa sejadi-jadinya mengatakan bahkan jika lututnya sakit atau bahkan terpotong itu tak akan merubah apapun, di mana saat ini Huayang sambil mengambil dan menggenggam sebuah tongkat kayu. Dengan cepat Huayang bangkit sambil menggenggam tongkat kayu tadi. Ia meminta Hong Chilpyong untuk bersiap karena ia akan menggunakan keterampilan tongkatnya. Huayang berputar ke sana kemari mengayunkan tongkatnya dengan sangat cepat membuat Hong Chilpyong perlahan dipaksa mundur. Hantaman keras berhasil dilancarkan Huayang namun Hong Chilpyong berhasil mengurangi dampak kerusakan yang diterimanya dengan menahannya dengan kedua tangannya. Hong Chilpyong mengatakan bahwa kemampuan tongkat Huayang cukup mengesankan.
Hong Chilpyong melompat tinggi ke udara sambil tertawa begitu kegirangan. Ia mengatakan ini sungguh sangat seru sambil menatap Huayang yang berdiri di bawahnya. Huayang dengan cepat melemparkan batu kecil dengan kecepatan yang luar biasa ke atas menggunakan keterampilan tongkatnya. Ia menegaskan kepada Hong Chilpyong kalau ini bukan waktunya untuk bersantai di atas sana. Hong Chilpyong menahan semua batu yang datang padanya menggunakan jarinya dengan sangat cepat. Ia mengatakan kepada Huayang kalau ini sungguh adalah trik yang sangat murahan. Hong Chilpyong kemudian menginjak batu yang dilemparkan Huayang dan mulai melayang di udara. Ia dengan santai menanyakan apakah Huayang masih memiliki sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Mendengarnya Huayang tertawa dan mengatakan kalau sepertinya ia akan berhenti di sini saja. Huayang mengungkapkan kalau masternya memanglah hebat. Namun Hong Chilpyong tak mau berhenti di sini, ia sedikit tertawa menegaskan bahwa ia baru saja akan memulainya jadi sebaiknya Huayang segera bersiap. Seketika semburan api yang besar dan panas layaknya seekor naga yang menghembuskan api mengarah kepada Huayang. Melihatnya Huayang merasa panik dan menyuruh masternya untuk berhenti. Ia meninggikan suaranya dan mengatakan bukankah tadi ia sudah bilang kalau ia akan berhenti di sini. Seketika semburan api besar itu langsung mengenai Huayang yang membuatnya langsung terhempas dan kehilangan kesadaran. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya. Apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte, atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.